Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ja'ala fi syarril asmani ibratan ahmadu subhanahu wa ta'ala ashkuru ala kulli ni'matin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu bil huda wa rahmah. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Durratun Nasim fil Ma'di wal Irsyad karya Utsman bin Ahmad Asy-Syakir Al-Khubawi. Sekarang kita akan membahas yaitu fi bayani rizki. Jadi di sini yang bab selanjutnya adalah keterangan tentang rizki. Jadi di dalam surat Hud ayat 6, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahu rizquha wa ya'lamu mustaqarraha mustaudaha kullum fi kitabim mubin. Jadi apa-apa yang melata hewan, jadi wa min dabatin, apa-apa yang melata di muka bumi, kecuali Allah menetapkan rizkinya. Dan Allah tahu tempat kediamannya dan tempat menyimpannya. Semua itu tertulis fi kitabim mubin, yaitu di Lauhul Mahfuz, kitab Lauhul Mahfuz. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahu rizquha ghidauha wa ma'ashuha litakfulahu iyyahu tafaddulan. Jadi maksudnya rizki itu makannya, pencarian kehidupannya, dan itu keutamaan untuk mencari mata pencaharian. Warahmatan, jadi tafaddulan warahmatan itu sebagai karunia dan rahmat. Innama ata bilafdil wujud tahqiqan liwusulihi wa hamlan ala tawakkul. Jadi bisa jadi dia untuk menjemput rizki, jadi wajib karena dia punya tanggung jawab, atau dia membawa kepada cukup bertawakal kepada Allah, karena yang memberi rizki itu adalah Allah. Kita hanya mencari atau bertawakal, berusaha banyak atau berusaha berikhtiar sedikit. Wa ya'lamu mustaqarraha mustaudaha, dan Allah Maha mengetahui tempat kediaman. Jadi tiap makhluk Allah tahu. Yang melata di bumi Allah itu tahu. Maksudnya yang bernyawa Allah itu tahu tempat kediamannya, dan tempat menyimpan sesuatu Allah tahu. Kullum fi kitabim mubin, dan semua itu tertulis pada kitab Lauhul Mahfuz. Mustaqarraha wa mustauda'aha amakinaha fil hayati wal mamat. Jadi tempat tinggalnya, tempat dia hidupnya dan tempat dia matinya. Wal aslab wal arham, jadi disulbi sama wal arham dan rahim. Au masakinaha milal ard, jadi tempat tinggalnya di muka bumi. Allah tahu. Dan semuanya itu kullu wahidin minad dawab wa ahwal. Jadi semua atau setiap yang melata itu Allah tahu satu-satu dari mereka dan keadaan mereka. Allah tahu keadaan satu persatu dari dabbah itu. Fi kitabim mubin, dan itu tertulis madhkurun fil lauhil mahfuz, itu tertulis dicantumkan di kitab Lauhul Mahfuz. Wa ka'annahu uridu bil ayah bayan kaunu aliman bil ma'lumat kullu. Jadi ini menjelaskan, karena sudah ditulis di Lauhul Mahfuz bahwasanya Allah itu maha mengetahui terhadap segala sesuatu yang ada di muka bumi dan juga ada di semesta. Wa bima ba'da bayanan kaunu qadiron, dan mampu, dan menunjukkan bahwa sini Allah maha mengetahui dan maha perkasa, maha mampu di sini. Alal mumkinat, atas kemungkinan asar ya takriron li tauhid wala masahu minal wa'di wal wa'id. Jadi ini bahkan yang rahasia pun Allah maha mengetahui, dan ini berkaitan dengan tauhid, yang berkaitan dengan janji dan ancaman. Jadi kalau orang itu berbakti kepada Allah maka akan diganjar oleh surga. Jadi kalau kebalikannya, jadi dia diganjar ke neraka. Wal wa'id, ancaman. Qala Syekh Al-Ustaz Al-Imam Ahmad, jadi kata Syekh Imam Ahmad, inna alaihi salatu wassalam tazawwaja bi imra'atin wa zafa ila baiti. Jadi Rasulullah menikah dengan perempuan dan dibawa ke rumahnya. Wa amila walimatan wa jama' ashabu fi darih, dan pernikahan itu diadakan walimah dan mengundang teman-temannya.
maksudnya para sahabat di sini. Wa kana ta'am qalilan, dan waktu itu kondisi makanan sangat sedikit. Kanu yalhasuna likaunihi ma'yan min qillatid daqiq. Jadi mereka itu sampai makannya tidak banyak. Jadi sampai saking sedikitnya makanan, mereka hanya memakan sedikit. Jadi maksudnya nih yalhasu itu sampai dia menjilat sisa-sisa makanan yang dia makan, saking sedikit, yang sampai min qillatid daqiq, jadi sampai yang sedikit-dikit. Jadi makanan sampai yang sedikit itu benar-benar dimakan semua sampai dijilat. Fayatahaddas kulla wahidin minhum syai'an. Jadi sampai mereka berbincang-bincang. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli falamma farugo qala fima antum tatahaddatsun. Jadi waktu itu Rasulullah sholat, setelah selesai akhirnya bertanya kepada mereka, apa yang kalian perbincangkan? Qul fi babir rizki. Jadi mereka berkata, kita memperbincangkan masalah rizki. Faqala alaihi salatu wassalam, ala uhaddithukum bihadithin haddatsani bihi Jibril. Jadi yang diperbincangkan mungkin karena apa yang dimakan sangat sedikit, akhirnya mereka memperbincangkan bab rizki, tentang rizki. Sehingga Rasul ini berkata kepada mereka, maukah kalian akan aku beritahukan tentang sebuah perkataan apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepadaku? Faqalu ya Rasulullah, na'am, ya, kita mau mendengarkan. Qala alaihi salatu wassalam, haddatsani Jibril anna akhi Sulaiman kana yusolli ala syatil bahri. Jadi Jibril bercerita kepada saya bahwasanya saudaraku yaitu Nabi Sulaiman. Jadi waktu itu adalah dia itu sholat di syatil bahri, di pinggir pantai. Faro'a namlatan tasiru wa fi famiha waraqatun khadra. Jadi ketika selesai sholat di pinggir pantai, Nabi Sulaiman tuh melihat semut berjalan. Wa fi famiha waraqah. Jadi di mulutnya itu ada daun yang berwarna hijau. Fasohat ala syaitin, dan berteriak di pinggir pantai itu. Karena Nabi Sulaiman beliau terkenal dengan punya kemampuan bisa berbicara dengan binatang. Ala syatil bahri fa kharaja difda. Jadi ketika dia semut ini berteriak, maka keluarlah difda. Difda itu katak. Wa hamala ala dhahrihi wa ghasa biha. Jadi difda ini membawa semut itu tujuannya itu, dan itu rutin mencari makanan dia. Jadi sampai menyelam itu dengan perantara tadi waraqatun hadra itu. Tsumma ba'da sa'atin allat an-namlah faqal ma'i wa ja'at faqal. Jadi waktu sudah selesai dia ini mencari makan dan timbul di permukaan air. Faqala Sulaiman akhbirini bil qissah. Jadi kasih tahu saya, ceritakan kepada saya. Faqalat fi asfali hadzal bahri sokhratun. Jadi di dalam laut ini ada batu besar. Sommaun, jadi batu besar dan batu yang keras. Wa fi wasatiha dudatun, dan di tengah-tengah batu itu ada ulat. Dan biasanya ulat itu menjadi makannya semut sama difda ini. Qad ja'alallah rizquha ilayya fa kullu yaumin ahmilu ma razaqallahu ta'ala ilaiha marrataini. Dan ulat yang ada di batu itu menjadi rizki saya. Saya mengambilnya dari batu itu, dari atas batu itu 2 kali. Marrataini. Jadi Allah memberi rizki kepada semut dan difda ini dengan perantaran ulat yang ada di dalam batu itu. Dan setiap hari dia mengambilnya sebanyak 2 kali. Wa khalaqa li fi hadzal bahri malakan
Dan Allah menciptakan di laut ini adalah penguasa. Ala surati difda, jadi dalam wujud kodok tadi, katak. Ini difda. Jadi difda itu katak atau kodok. Fayahmiluni fayagusu fil bahri, dan kodok itu membawa saya dan menyelam di dalam air. Hatta yadhni ala tilka sohro, sampai dia itu mengantarkan saya ke tempat batu yang besar, yang di atas batunya itu ada ulat yang menjadi makanan saya atau rizki saya. Fatanasyaqa hatta takhrujatil kadudah minha fat'amaha mimma yakunu main, dan saya makan dari dudah itu. Jadi dudah itu ulat ya. Jadi ini sampai ke ceruk-ceruknya Allah itu tahu. Allah memberi rizki kepada bahkan ke makhluk yang paling kecil ya. Sampai selesai tsumma tahmiluni ad-difda ila ra'sil ma, sampai dia mengambil ulat itu sampai mengantarkan saya ke permukaan air. Fakullama akalatid dudah razaqallahu qala subhanalladzi khalaqani wa fil bahri sayyaran walam yansani birrizqi. Jadi semut itu selalu berdoa, dia selalu memuji Allah, maha suci Allah yang telah menciptakanku dan menciptakan yang ada di laut dan menjadikanku dan tidak lupa memberikan rizki kepadaku. Afayansa ummatu Muhammad minar rahmah, apakah lupa umat Muhammad terhadap rahmatnya Allah? Jadi ini sebagai sindiran dia sebenarnya. Jadi apa yang terjadi oleh hewan yang paling kecil, Allah jamin rizkinya. Jadi di dalam surat At-Tolak ayat 3, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh, dan barang siapa yang bertawakal, yang bersandar kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Jadi dalam Tolak ayat 3.